Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imal Dewi Putri dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk paket tracer 4.4.8 yang berjudul Troubleshoot InterVLAN Routing. Jadi, di sini kita diberikan addressing table, lalu ada 3 objektif, skenario, dan introduction. Jadi, apa sih tujuan kita mengerjakan ini? Yang pertama adalah yaitu menentukan masalah jaringan. Yang kedua adalah kita menerapkan solusi. Lalu yang ketiga adalah kita memverifikasi konektivitas jaringan. Nah, di skenario ini, in this activity, you will troubleshoot connectivity problem caused by improper configuration related to VLANs and inter-VLAN routing. Jadi di dalam aktivitas ini, Anda akan memecahkan masalah konektivitas yang disebabkan oleh konfigurasi yang tidak tepat terkait dengan VLAN dan perutaran antar VLAN. Langsung saja kita masuk ke introduction yang pertama. Jadi, part 1 ya, yaitu kita disuruh look at the network problems. Atau temukan masalah jaringan. Periksa jaringan dan temukan sumber masalah konektivitas menggunakan perintah ini di R1 ya. R1 kita coba. Nah, configure terminal. Oh, nggak usah perlu. Show IP interface field. Nah, di sini ada gigabit Ethernet 0/0, IP address, statusnya, dan protokolnya, lalu ada gigabit Ethernet 0/1, lalu gigabit Ethernet 0/1.10, ada gigabit Ethernet 0/1.30, dan ada VLAN 1. Nah, di sini untuk show IP interface brief ini untuk menunjukkan ringkasan antarmuka IP. Lalu di sini kita akan lagi show interface mulai 1.10. Nah, di sini menunjukkan antarmuka dari G0/1.10 atau gigabit Ethernet 0/1.10 is administratively down dan protokol is down, disable. Jadi dia masih disable. Lanjut kita cek show interface G0/1.30. Nah, di sini G01.30 itu up ya statusnya, lalu line protokolnya is up atau connected. Oke. Setelah itu kita masukkan show interface trunk. Show interface trunk. Show interface trunk, dia nggak keluar apa-apa. Oke. Ini untuk menunjukkan trunk antarmuka. Interface trunk. Keluar ya. Jadi di sini uji konektivitas dan menggunakan perintah show, ini udah. Lalu verifikasi bahwa semua pengaturan yang dikonfigurasi sesuai dengan pengamatan, cantumkan semua masalah, kemungkinan solusinya di tabel dokumentasi. Jadi di sini masalahnya yang ditemukan adalah antarmuka fisik G0/1 aktif, tetapi sub antarmuka G0/1.10 tidak aktif secara administratif. Lalu solusinya yaitu terapkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan sub antarmuka G0/1.10. Selanjutnya, pada PC3 dikonfigurasikan dengan alamat gateway default yang salah.
lalu ubah gateway default pada PC3 dari 172.17.10.1 menjadi 172.17.30.1. Ya, oke. Terus lalu masalahnya lagi yang ketiga yaitu antarmuka G0/1 pada S1 dikonfigurasikan sebagai port akses dan bukan port trunk. Gunakan perintah switch mode trunk untuk mengubah antarmuka dari mode akses ke mode trunk. Solusinya, lalu masalah lagi penetapan VLAN sub antarmuka diaktifkan pada S1. Penetapan yang dikonfigurasi tidak sesuai dengan yang ditampilkan di tabel pengamatan. Keluarkan no encapsulation.1q perintah untuk menghapus konfigurasi yang salah, kemudian konfigurasikan sub antarmuka atau encapsulation.1q VLAN.number perintah yang benar. Masukkan kembali informasi alamat yang IP yang benar. Lalu di sini bagian part 2 yaitu menerapkan solusi. Oke, kita menerapkan solusinya dengan masuk R1 lalu kita masuk ke configure terminal, lalu interface G0/1.10 lalu SH lalu masuk ke interface G0/1.10 lalu kita masukkan no encapsulation.1 lalu kita masukkan interface G0/1.30 masuk ke sini lalu exit lalu interface G0/1.10 lalu kita encapsulation masuk IP address yang benar yaitu nih 172.10.1.255 masukin gateway 255 kita interface G0/1.30. Nah, kita encapsulation nah kita masukkan IP address-nya itu 172.17.30 Next, di S1 kita masuk ke S1 kita lalu interface G0 lalu port mode trunk. Nah, jadi di PC3 selanjutnya kita itu masukkan default gateway
Ini kita masukkan jadi 30. 10 kita bagi jadi 30. Nah, oke, jadi ini sudah ya. Implement the solution-nya udah, jadi ini problems dan solusinya sudah ditemukan dan sudah dibenarkan. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.